Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syanakri dan teman saya Syahni Kasning Suprianto. Di video ini saya akan membahas pertama, apa itu pertumbuhan ekonomi. Kedua, apa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Ketiga, apa saja teori-teori dan model pertumbuhan ekonomi. Dan keempat, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah produk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang semakin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu untuk menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan dan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Yang kedua, apa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi? Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contoh adalah suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap produknya. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah penganggaran yang meningkat terhadap produknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Yang kedua, sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiring dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpor kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini menjadi suatu adanya perbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan barang kerap kali mengimpor bahan mentahnya di luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada harus memperolehnya dari luar negeri. Yang ketiga, kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat dan efisien. Contohnya, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Yang keempat, tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas, bahkan bahan baku, karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal pemasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Yang kelima, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman
dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Terjadinya suku bunga yang tinggi juga akan berpengaruh pada penurunan investasi. Dalam hal ini tentu akan berdampak buruk pada saham perusahaan. Teori-teori dan model pertumbuhan ekonomi. Apa itu teori-teori pertumbuhan ekonomi? Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Jadi, teori pertumbuhan tidak lain adalah suatu cerita yang berkaitan antara faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan terjadi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Adam Smith berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan produk yang akan memperluas serta mendorong spesialisasi. David Ricardo berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan menjadi penurunan upah, sehingga perekonomian menjadi stagnan. Thomas Robert Malthus berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Menurut pendapat para ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berkembang di Jerman, ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Yang terakhir, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan dan komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat 2 komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, yaitu pertama, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross national product adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PNB adalah dengan melakukan perbandingan PNB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Yang kedua adalah periode domestik bruto, gross domestic product. Cara perhitungan produk domestik bruto tentu berbeda dengan PNB. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan produk domestik bruto diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan produk domestik bruto sama seperti produk nasional bruto, yang mana membandingkan produk domestik bruto pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.